Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi massa, karakteristik dan komponen-komponennya. Sebelumnya kenalan dulu yuk, saya selaku pembicara dan penyusun dari materi PowerPoint ini, nama saya Sri Ernat Sugita, dari kelas Ilmu Komunikasi A semester 4 UIN Alauddin Makassar. Nah, apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada orang banyak. Itu adalah sebuah pengertian sederhana, akan tetapi kita perlu memahami apa itu komunikasi dan apa itu media massa. Seperti yang kita tahu kan, komunikasi itu sebuah bentuk penyampaian pesan, pendapat, opini, berita, informasi, dan media massa itu adalah wadah atau sarana untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada orang yang banyak. Nah, apa sih bedanya antara komunikasi massa, komunikasi kelompok, atau komunikasi publik, atau komunikasi organisasi? Kan sama-sama tuh pesannya ditujukan kepada orang yang banyak. Nah, yang paling jelas perbedaannya adalah kalau komunikasi massa kan menggunakan media massa, dia ada perantaranya gitu, nggak langsung antara komunikator dengan komunikan bertatap muka. Makanya halayaknya juga beda. Kalau komunikasi kelompok itu halayaknya banyak, tapi dia berkumpul di sebuah ruangan gitu, atau di suatu tempat lah. Jadi mereka punya batas untuk berkumpul, untuk disebut sebagai sekumpulan orang. Contoh kecilnya adalah ketika kita rapat kan, itu termasuk sebuah komunikasi kelompok dan kita itu rapatnya berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu. Sedangkan kalau di komunikasi massa, itu tuh tidak punya batasan. Jadi sekumpulan orang, mereka tidak menyatu secara batas, mereka tidak punya batas untuk berkumpul, akan tetapi tetap disatukan oleh sebuah informasi atau pesan yang sama, sehingga disebut dengan kumpulan orang yang banyak, walaupun tidak berkumpul dempet-dempetan. Oke, supaya lebih paham mengenai komunikasi massa ini, kita juga harus paham dong karakteristiknya. Nah, di sini ada karakteristik dari komunikasi massa, ada 8, dan kalau dilihat-lihat ini tuh berkaitan semua sama komponen-komponen komunikasi massa itu sendiri. Ada komunikator terlembagakan, pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka, komunikan bersifat anonim dan heterogen, media massa menimbulkan keserampakan, komunikasi massa lebih mengutamakan isi daripada hubungan. Kemudian ada pola penyampaian pesan komunikasi massa bersifat cepat dan tidak terkendala waktu dalam menjangkau halayak luas. Lalu ada stimulasi alat indera terbatas. Dan yang terakhir, umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda dan tidak langsung. Supaya lebih paham, saya akan menjelaskan sekalian dengan komponen-komponen komunikasi massanya. Nah, proses komunikasi massa itu kan melibatkan komponen-komponen, dan komponennya itu sama dengan komunikasi antar pribadi atau komunikasi jenis yang lainnya. Ada komunikatornya, ada pesannya, ada komunikannya, ada salurannya, dan ada efeknya. Tapi kalau di komunikasi massa itu, prosesnya ada sedikit yang berbeda daripada jenis-jenis komunikasi lainnya. Makanya komponen-komponen yang ada di komunikasi massa itu yang utama ada sumber, pesan, media, halayak, gatekeepers, dan efek. Ada yang bisa nebak nggak sih apa bedanya? Oke, komponen yang pertama adalah komunikator atau sumber. Nah, sumber utama dalam komunikasi massa berupa lembaga atau organisasi, atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Tuh, baru bahas sumber aja udah kelihatan kan apa bedanya? Kalau di jenis komunikasi lainnya, mungkin sumbernya itu adalah perorangan gitu. Jadi kita bisa bilang pesan ini dari saya, pesan ini dari dia, pesan ini dari kamu. Tapi kalau di komunikasi massa itu, kita menyebutkan lembaga medianya. Karena pesan itu diolah oleh beberapa orang di balik lembaga itu. Lembaga media apa? Ya bisa aja perusahaan, instansi, industri, penerbitan surat kabar atau majalah yang kayak Fajar atau Tribun kan. Bisa juga tuh dari lembaga radio atau televisi seperti Prambors atau TV One, TVRI. Yang seperti ini disebut dengan lembaga media massa. Kemudian komponen selanjutnya adalah pesan. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan kepada halayak melalui media massa.
Jadi pesan ini berkaitan dengan apa yang ingin kamu sampaikan kepada halayak yang banyak itu. Cuma yang menjadi perbedaan lagi nih, dan ini agak unik sih, soalnya kalau di komunikasi massa itu, penyampaian pesannya punya banyak sekali format. Bisa aja seperti berita, pendapat, bisa aja tuh pakai musik atau film, kan bisa tuh tersirat ataupun tersurat. Yang katanya semua ada maknanya, semua ada hikmahnya kan. Kalau menurut Wright nih, pesan komunikasi massa itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah publicly atau terbuka. Bersifat umum lah. Yang dimaksudkan supaya semua orang tuh bisa lihat, bisa tahu informasinya. Kemudian ciri yang kedua adalah rapid atau cepat. Jadi penyebaran pesan dalam komunikasi massa itu terjadi dengan singkat dan simultan. Apalagi ditambah nih, sekarang kan teknologi makin berkembang, makin maju, dan makin cepat. Kemudian ciri yang ketiga adalah transient, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera. Kebutuhan seperti minat, perkembangan masyarakat, dan segala yang kiranya menyesuaikan tingkat kebutuhan halayaknya. Nih, saya kasih contoh deh. Misalnya, informasi mengenai COVID-19. Pesannya itu saya tujukan kepada orang banyak supaya mereka tahu bahayanya COVID-19 ini. Dan tentunya saya harus menyampaikan ini dengan cepat supaya bisa ditemukan pencegahannya atau solusinya gitu. Kenapa saya menyebarkan pesan ini? Karena saya merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebuah hal yang harus masyarakat tahu. Seperti itu. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya, ada saluran atau media. Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian halayak secara serempak dan serentak. Nah, medianya apa aja sih? Bisa aja media cetak, kayak surat kabar, majalah, ataupun buku. Nah, pesan-pesannya ini biasanya disampaikan melalui bahasa yang tertulis. Dan ada juga dukungan gambar atau fotonya. Ada juga media elektronik seperti radio, televisi, film, atau musik. Dan pesannya itu disampaikan melalui audio dan visual. Lanjut, ada juga yang namanya media digital atau booming-boomingnya disebut internet, di mana orang bisa mengakses entah digital, media digital, majalah digital, jurnal buku, mendengar musik, nonton TV, tapi di internet atau di handphone, di YouTube, atau misalnya mendengarkan radio yang sekarang trennya adalah podcast. Nah, ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sih. Oke, lanjut ke komponen yang selanjutnya adalah khalayak atau audiens. Khalayak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Nah, siapa saja sasarannya? Ya, orang-orang yang menerima pesan itu. Entah yang membaca surat kabar, yang mendengarkan radio, menonton televisi atau film, atau yang menggunakan internet. Nah, kalau di awal tadi kan kita udah bahas sedikit tentang apa sih perbedaan khalayak yang ada di komunikasi kelompok, publik, atau organisasi dengan komunikasi massa. Kalau jenis komunikasi lainnya kan mereka ada ketentuan jumlah orangnya, ada batasnya, ada kesamaan tujuannya. Sedangkan kalau di komunikasi massa nih, kalau menurut Carlos Wright, ada beberapa ciri-cirinya dari khalayak komunikasi massa. Yang pertama adalah large atau besar. Besar seperti apa? Ya besar karena tidak punya batasan, dia tidak terbatas oleh geografis atau wilayah. Bisa aja satu ruangan, bisa aja satu daerah, bisa aja satu kota, bisa aja satu provinsi, satu pulau, satu negara, bahkan bisa aja informasinya itu mendapatkan audiens dari seluruh dunia. Kemudian ciri selanjutnya adalah heterogen atau bermacam-macam. Saking besarnya jangkauannya, besarnya khalayaknya, banyaknya khalayak, tentunya masing-masing dari khalayak itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Entah dari umurnya, ada yang anak kecil, ada yang dewasa, ada yang nenek-nenek, ada yang beda suku, suku Bugis, suku Jawa, ada yang beda daerah, ada yang dari daerah Jakarta, Sumatera, Bekasi, Bantung, Makassar. Bisa jadi juga beda latar pendidikannya atau pekerjaannya gitu. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja, ada yang SD, ada yang SMA, kayak gitu kan.
Itu semua yang menjadi ciri-ciri gitu. Ini yang dimaksud dengan heterogennya halayak komunikasi massa. Ciri selanjutnya adalah anonim atau tidak diketahui. Umumnya halayak itu tidak saling mengenal kan. Misalnya kan tadi kalau di komunikasi kelompok, mereka punya sebuah tujuan yang sama. Jadi mereka saling tahu. Oh, si dia punya tujuan yang sama dengan saya. Kalau komunikasi massa enggak. Karena kan dia tidak punya batas gitu, dibedakan oleh wilayah. Bahkan antara komunikator dan komunikannya itu tidak saling mengetahui. Bisa aja. Karena memang dari audiens-audiens ini dengan komunikatornya itu tidak saling mengumpul, tidak punya interaksi. Lanjut di komponen selanjutnya ada gatekeepers. Mungkin tadi di awal-awal di antara kalian ada nih yang nanya-nanya, wah apa nih gatekeepers nih? Kok komunikasi massa punya yang namanya gatekeepers? Oke, gatekeepers ini berfungsi untuk menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Bisa aja orang yang editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Jadi, sebelum pesan-pesan itu disampaikan, tentunya difilter dulu, disaring dulu. Ada tidak manfaatnya, positif tidak untuk masyarakatnya. Kan kalau di televisi juga, kalau nonton film tuh, sebelumnya naskahnya udah diedit dulu, dilihat dulu, disaring dulu oleh pihak produksi. Kemudian untuk penayangan filmnya tuh pun masih difilter lagi oleh lembaga terkait seperti lembaga sensor film. Nah, itu salah satu contoh dari gatekeepers. Nah, komponen yang terakhir ada efek. Efek komunikasi massa ini berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Kalau tadi kan di bagian karakteristiknya katanya efek dari komunikasi massa itu bersifat tertunda dan tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena tidak langsung tersampaikan. Makanya tidak di secara langsung gitu. Tidak langsung karena tidak adanya kelangsungan antara komunikator dengan komunikannya, dan efek ini yang merasakan hanyalah kita sendiri gitu. Sehingga dampak dari pesan ini itu bisa berbeda-beda tergantung dari bagaimana kita bisa menangkap informasi yang disampaikan. Karena kan tadi berdasarkan ciri-ciri halayak komunikasi massa kan besar, terus heterogen dan anonim. Nah, ini kita kan heterogen loh. Bisa aja ada anak kecil, ada orang besar, nenek-nenek, dan mereka kalau mendapatkan informasi itu cara berpikirnya bisa aja beda. Begitu pula sama orang yang beda-beda pendidikannya. Ada yang nggak paham sama bahasanya nih, ada yang paham juga gitu. Ya begitulah efek gitu. Oke, jadi itu tadi komunikasi massa, karakteristik, dan komponen-komponennya. Saya rasa saya sudah cukup menjelaskan mengenai pemahaman saya di materi kali ini. Oh iya, referensi buku dari materi ini adalah buku darasnya Pak Dr. Abdul Halik, SOS, MSI, yang judulnya Buku Daras Komunikasi Massa. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Alauddin Makassar, dan kalau kalian mau baca bukunya ini, kalian bisa kunjungi di repositorinya UIN Alauddin Makassar. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.